Halo semua, selamat datang kembali di channel kami dan di video kali ini kita akan membahas cara membuat neraca langkah demi langkah dengan studi kasus. Neraca adalah laporan keuangan penting yang menunjukkan kondisi finansial perusahaan pada waktu tertentu. Nah, mari kita mulai. Neraca adalah ringkasan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Ia mencakup aset perusahaan, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Secara keseluruhan, neraca harus mematuhi rumus aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Neraca terdiri dari 3 bagian utama. 1. Aset. Ini adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti uang tunai, persediaan, piutang usaha, peralatan, dan bangunan. 2. Kewajiban. Ini adalah apa yang perusahaan utang seperti utang usaha, hutang bank, atau hutang pajak. 3. Ekuitas pemegang saham. Ini adalah bagian pemilik dalam perusahaan, biasanya berupa modal saham dan laba ditahan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat neraca. 1. Daftar semua aset. Mulailah dengan mencatat semua aset yang dimiliki perusahaan. Ini termasuk aset lancar seperti uang tunai dan piutang, serta aset tetap seperti peralatan dan bangunan. 2. Daftar semua kewajiban. Selanjutnya, catat semua kewajiban perusahaan. Ini bisa termasuk utang usaha, hutang bank, dan hutang pajak. 3. Hitung ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah selisih antara aset dan kewajiban. Itu bisa termasuk modal saham dan laba ditahan. 4. Pastikan neraca seimbang. Aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Sekarang mari kita buat neraca menggunakan studi kasus. Misalkan kita memiliki perusahaan fiktif ABC Corporation. Berikut adalah data keuangan perusahaan. Uang tunai 200 juta, piutang usaha 300 juta, persediaan 500 juta, peralatan 1 miliar, hutang usaha 600 juta, hutang bank 400 juta, modal saham 500 juta, dan laba ditahan 500 juta. Dari data tersebut kita bisa membuat neraca sebagai berikut. Aset. Yang pertama, uang tunai 200 juta. Yang kedua, piutang usaha 300 juta. Yang ketiga, persediaan 500 juta. Dan yang keempat, peralatan 1 miliar. Jadi total asetnya adalah 2 miliar. Selanjutnya, kewajiban. Terdiri dari yang pertama, utang usaha 600 juta dan hutang bank 400 juta. Jadi total kewajibannya adalah 1 miliar. Selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham. Terdiri dari modal saham 500 juta dan laba yang ditahan 500 juta. Jadi total ekuitasnya adalah 1 miliar. Anda bisa melihat bahwa total aset senilai 2 miliar sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. 1 miliar ditambah 1 miliar. Ini berarti bahwa neraca kita seimbang. Sesuai dengan rumus, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Nah, dengan memahami cara membuat neraca, Anda juga dapat menafsirkan kondisi finansial perusahaan. Misalnya, jika aset lebih besar daripada kewajiban, perusahaan tersebut memiliki ekuitas positif yang biasanya merupakan tanda kesehatan finansial. Itulah cara membuat neraca langkah demi langkah dengan studi kasus. Dengan pemahaman yang baik tentang neraca, Anda dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.